yang akan memberikan kita motivasi supaya semuanya itu semangat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Anak-anakku semua, perlu adanya BBM ya, bangkit berdiri maju. Jadi semuanya harus disiapkan. Kenapa kita harus bangkit? Kenapa kita harus berdiri? Kenapa kita harus maju? Karena zaman anak-anak nanti itu lebih godaannya, ujiannya lebih besar dibanding dengan zamannya Ustadz dan Ustadzah. Ustadz Rahman sudah memandu bacaan murojaah surat-surat pendek. Ustadz Hidayat, Ustadzah siapa tadi, Abida dan Ustadzah Tika dan kawan-kawan ya, sudah menyiapkan sejak pagi tadi. Anakku sekalian, yang panjenengan baca tadi surat 88 itu namanya surat Al-Ghoshiyah. Jumlah ayatnya ada 26 ayat. Jadi anak-anak perlu perhatikan kalau membaca Al-Quran itu harus dilihat maknanya. Karena dengan melihat maknanya nanti kita tahu. Nah, coba kita lihat di ayat ke-1 sampai ayat 7 itu Allah memberitakan tentang hari kiamat dan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu ayat 1 sampai 7. Kemudian yang kedua, ayat 8 sampai 16 itu ada wajah yang berseri-seri. Ya, wajah yang berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena dia adalah penghuni surga. Untuk 1 sampai 7 tadi wajahnya bukan berseri-seri, tapi wajahnya metutut, alias wajahnya terhina karena dia masuk ke dalam neraka. Kemudian ayat yang ke-17 sampai 20 ini kita disuruh tafakur anak-anak ya, unta ya, bagaimana unta itu sampai lahir, bagaimana kita ini sampai lahir, bagaimana tetumbuhan itu sampai ada langit, ada gunung-gunung, ada bumi. Ini semuanya disuruh bertafakur. Dengan adanya tafakur itu nanti anak-anak akan bisa menebakkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ada di ayat 17 sampai 20. Kemudian yang keempat ini peringatan anak-anak. Jadi kita harus selalu, Ustadz dan Ustadzah selalu mengingatkan kembali. Kalau anak-anak misalnya tidak semangat, maka Ustadz dan Ustadzah cara pengingatannya harus semangat. Kalau anak-anak malas ngaji, maka pengingatannya harus aktif ngaji dan lain sebagainya. Dan sekali lagi bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita hanya menyampaikan dan nanti hisabnya yang bagian hisab itu Gusti Allah. Itu ayat di 17 sampai 20 tadi untuk tafakur, dan sisanya mulai 21 sampai 26 ini tentang hisab. Mari kita perhatikan anakku sekalian. Allah menerangkan bahwa di dalam surga, ini ayat yang ke-9 ya, saya ambil tadi orang yang berseri-seri tadi. Mudah-mudahan anak-anakku dan para ustadz lembaga pendidikan Al-Falah termasuk yang wajah yang berseri-seri ini. Allah menerangkan bahwa di dalam surga muka orang mukmin itu berseri-seri penuh kegembiraan. Mereka merasa senang melihat hasil usaha mereka yang mendapat keridhaan Allah, yang kemudian mendapat imbalan surga yang diidam-idamkan. Anak-anak pasti ingin masuk surga kan? Ya, semuanya ingin masuk surga? Ingin? Anak-anak ingin masuk surga? Sama siapa? Dewean. Ya, sama teman-temannya seleting, sama ustadz wali kelasnya, sama ayah ibunda, sama tetangga-tetangga familinya. Lah sekarang saya cepatkan. Dalam ayat ini berikut ada ya keadaan surga. Satu, surga tempatnya bernilai tinggi. Ya, lebih tinggi dari nilai tempat-tempat yang lain. Jadi surga itu adalah tempat yang tertinggi ya.
bangunannya luar biasa ya, dari intan, dari permata indahnya, banyak di dalamnya itu luar biasa ya. Ya, sungai-sungai dan seluruh perabotnya itu. Yang kedua, di dalamnya tidak terdengar perkataan yang tidak berguna, sebab tempat itu adalah tempat orang-orang yang dikasihi Allah. Jadi di dalam surga itu enggak ono wong colometan. Ya, sekali lagi ucapannya itu bagus-bagus gitu, enggak ono sing saur manuk. Ya. Yang ketiga, di dalamnya terdapat mata air yang mengalir, air bersih yang menarik pandangan bagi siapa saja yang melihatnya. Banyak air-air yang memancar, kalau ya, banyak tanam-tanaman, banyak, pokoknya bagus lah. Yang keempat, di dalamnya terdapat mahliga yang tinggi. Ada kasur-kasur tempat tidur, ya, ada dipan-dipan dan lain sebagainya. Pokoknya luar biasa. 5, di dekat mereka tersedia gelas-gelas yang memberi minum, berisi minuman ya, yang sudah disiapkan. Nah, ada pelayan-pelayan ya, cantik-cantik ya, tampan-tampan, usianya enggak tuwek-tuwek, usianya enggak 71, tapi 71 dibalik menjadi berapa? 71 dibalik menjadi berapa? 17 tahunan. Berarti kok gak mbah-mbah ya, tapi sudah muda-muda. Ya, yang keenam, di dalamnya terdapat bantal-bantal tersusun yang dapat dipergunakan menurut selera mereka, duduk di atasnya atau dipakai untuk bersandar dan sebagainya. 7, di sana terdapat pula permadani yang indah dan terhampar pada setiap tempat. Permadani yang indah, baunya harum. Terakhir, yang ke-8, terdapat segala macam kenikmatan rohani dan jasmani yang jauh dari yang dapat kita bayangkan. Jadi nanti kalau anak-anak ya beriman takwa selalu, taat sama ustadz-ustadzahnya, makanya kalau bisa kita tetap menjadi saudara di lembaga pendidikan Al-Falah. Yang masih masuk di SMP Al-Falah, mudah-mudahan masih terjalin, kita masih dibina oleh ustadz dan ustadzah di lembaga pendidikan Al-Falah. Tapi yang tidak masuk lagi di pendidikan lembaga pendidikan Al-Falah, ya tolong dari TK sampai SD ini pergunakanlah ya iman dan takwa, ya akhlakul mulia. Harapan para ustadz dan ustadzah, anak-anak senantiasa berprestasi walaupun di sekolah-sekolah yang lain nanti, tapi masih kita dipersaudarakan di lembaga pendidikan Al-Falah ini. Dan nanti kalau kalian besar, kalian menjadi guru, jadilah guru-guru yang beriman takwa. Kalau jadi presiden, jadilah presiden yang beriman takwa. Jadi menteri juga, jadilah menteri yang beriman takwa. Mudah-mudahan surat Al-Ghasyiyah yang hari ini ditadaburi, dibaca, di murojaah, menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Terima kasih anak-anakku, Ustadz Rahman dan kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.